Hai ibu-ibu, bersama saya mamanya Aca dan Selin. Nah, saya hari ini akan melakukan sebuah percobaan nih. Pernah nggak sih ibu-ibu di rumah penasaran membandingkan antara gimana ya kalau aku beli diaper sekali pakai atau yang Cloudy yang mana kita bisa pakai berulang-ulang, kita bisa cuci terus. Apakah lebih irit atau malah boros? Nah, hari ini saya sudah siap semua bahannya di meja. Saya punya diaper sekali pakai, mereknya ini merek yang ekonomis ya, saya pakai merek Gun. Terus yang kedua saya juga sudah punya Cloudy mereknya Qiankuhui, kayaknya import nih dari Cina. Dan ini semua juga saya dapatnya gampang banget. Kalau yang kayak diaper sekali pakai tuh bisa dapat di mana aja. Di toko bayi juga udah sering banget ada. Kalau yang ini, yang Cloudy itu kita bisa juga pesan melalui online shop dan harganya juga kalau yang kayak gini itu sekitar 35, range 35 sampai dengan 55 itu tergantung. Jadi dan juga biasanya sudah termasuk insertnya. Jadi ini ada insert, kemudian ada kayak celananya gitu. Nah, kalau yang ini harganya tentu saja lebih ekonomis karena ini namanya aja Pampers ekonomis ya. Harganya itu kalau misalnya persatuan itu sekitar 2.000 per lembar, atau kalau misalnya kita beli langsung yang banyak isi 40, isi 34 itu bisa ya 56 sampai dengan 60.000. Jadi kalau kita bisa bandingkan, ini dapat 1 dan yang ini bisa dapat 34. Oke, sekarang apa kekurangan dan kelebihannya? Oke, dari segi bahan. Dari segi bahan ya, kalau yang diaper sekali pakai bahannya itu kurang lebih kapas ya. Saya kurang tahu juga karena kalau kita baca di packagingnya, bahannya itu tulisannya, aduh susah banget saya baca. Pokoknya intinya adalah ini bahan yang mudah menyerap dan tentu aja udah aman karena sudah melalui tes uji coba. Nah, bagaimana dengan yang Cloudy? Cloudy seperti ini, kalau saya lihat nih bahannya dari luarnya dulu, ini tuh kayak bahan kayaknya juga anti air, semacam kayak polyester. Kemudian di dalamnya tuh kayak ada anduk-anduknya, bahan anduk seperti ini. Kemungkinan ini microfiber. Jadi ketika ini diompolin itu bisa cepat kering walaupun nggak instan. Nah, nanti saya juga nggak tahu. Ini kita nanti kan akan melakukan percobaan itu ya. Terus ada insertnya, ini bahannya juga sepertinya dari microfiber juga tapi kayak anduk gitu. Dan untuk diketahui microfiber ini daya serap tinggi, dia juga cepat kering. Dan juga kalau nanti diompolin itu bisa dilepas kemudian diganti yang baru. Oke, nah sekarang kita coba ya, kita mulai percobaannya. Oh ya, dan satu lagi, kalau yang diaper sekali pakai ini, dia mengklaim bahwa dia bisa 5 kali basahan. Nah, 1 kali basahannya adalah setara dengan 40 mili. Yang ini saya kurang tahu, jadi nanti kita bisa ngetes apakah daya serap kemudian daya tampungnya itu worth it atau enggak kalau kita juga memakai Cloudy. Saya pasang dulu. Ini gampang banget ya caranya. Di sini kayak ada untuk masukin insertnya. Saya nggak tahu deh istilahnya insert itu apa, tapi kebanyakan kalau kita beli online itu selalu insert Cloudy gitu. Saya nggak tahu, mungkin aslinya namanya anduk Cloudy. Oke, ini saya pastiin dulu ya supaya bisa rata. Nah, sudah. Oh ya, untuk informasi aja bahwa Cloudy ini dia mengklaim bahwa dia bisa dipakai dari lahir sampai dengan usia 2 tahun. Sedangkan kalau yang diaper sekali pakai itu ada ukurannya. Nah, di sini ketahuan banget sih besarnya ukurannya bandingnya. Tuh. Emang kalau dipakai yang ini akan sedikit lebih menggembung.
Oke. Sekarang kita tes untuk 40 ml air. Saya sudah menyiapkan, ini bukan air kencing ya ibu-ibu. Ini saya tes dengan air teh supaya nanti bisa membedakan. Dan nanti kita coba lihat serapannya gimana untuk Pampers, diapers maupun Cloudy ini. Oke, saya coba tuangin 40 ml. Nah, ini kira-kira 40 ml ya. Kemudian yang ini juga 40 ml. Oke. Nah. Oke. Siap? Nah, sekarang kita tes dulu yang ini. Kita tuang. Oke. Kemudian yang ini, yang Cloudy, kita tuang juga. Nah, kita nggak boleh langsung ngetes serapannya ya, karena masing-masing nih punya waktu. Semua punya waktu. Oke, kita harus diamin dulu selama kira-kira 30 detik. Nah, sekarang kita tes ya daya resapnya ya. Ini saya sudah siapin tisu. Kalau yang ini saya tekan, dia sama sekali nggak nempel. Ini saya tekan lagi, sama sekali nggak nempel. Baru satu kali. Terus gimana kalau yang ini ya? Ini sih kayaknya masih basah. Cuma sebenarnya dia better lah, nggak terlalu basah banget. Yang ini ada basahan, tapi nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Mungkin juga karena butuh waktu. Jadi nggak kayak saya bilang tadi bahwa yang Pampers diapers sekali pakai ini dia menyerap, daya serapnya tinggi. Kalau yang Cloudy dia butuh waktu karena dia dari bahan kain, jadi ya microfiber. Nah, terus kalau misalnya saya giniin, ini masih oke. Yang ini sama. Sekarang yang kedua. Ada Aca di situ, ibu-ibu. Dia lagi nonton. Oke, sekarang saya tes yang kedua. Kita tes ya. Kita tuangin lagi. Ini basahan yang kedua masih di diapers yang sama. Sebenarnya kalau ibu-ibu lihat lebih dekat, di sini udah kelihatan sih yang ini tuh kayak udah melebar. Jadi cairannya nggak langsung ngeresep. Kalau yang ini tadi dari awal juga dia udah kayak nyebar gitu, cuma nggak sampai ke samping-samping. Sekarang kita coba ya yang ini ya. Oke. Kita tunggu lagi 30 detik. Oke, sudah ibu-ibu, kita tes ya sekarang resapan yang kedua dari diapers sekali pakai. Saya tekan lagi. Hebat sih ini, dia sama sekali nggak nyiplak, nggak ada airnya di sini. Saya tekan lagi, nggak ada. Oke. Nah, yang ini pasti karena yang pertama aja itu udah apa namanya, udah ada, masih ada airnya yang masih terserap di tisu. Tapi kita tes lagi ya. Oke, wow. Ini resapan yang pertama dan ini resapan yang kedua. Tapi lagi-lagi nanti di akhir saya akan coba diamkan selama 1-2 menit. Apakah ada bedanya? Nah, kalau kita angkat, yang ini masih oke juga. Tapi yang ini sudah ada basahannya. Ini saya nggak tahu ya kelihatan apa enggak. Jadi yang di sini ada basahannya tapi dikit. Baru 2 kali tuang. Yang ini sama sekali nggak ada basahannya tentu aja. Tapi di sini udah mulai menggumpal. Kalau yang ini enggak sih, ini nggak menggumpal. Dia center banget.
Kita tes lagi ya, yang ketiga. Saya tuang lagi 40. Oke. Oke, kita tes lagi ya, coba sekaligus ngetes bener nggak sih ini bisa 5 kali basahan atau bahkan lebih. Dan kita nggak tahu nih compare ini karena ini yang kedua aja ternyata udah basah. Kita tuang ya. Oke. Saya mau ngasih tahu nih, tadi waktu saya tuang kayak udah nggak ada ruang lagi di sini, jadi udah kayak melebar kemana-mana. Coba ya kita yang ini ya. Nah, saya sebenarnya baru nyadar nih kalau yang ini ketika kencing itu masih melebar kemana-mana kan. Kalau yang pas ketiga, yang Cloudy itu konsisten banget, jadi dia dari awal sampai akhir ngeresapnya ya udah langsung ngeresap, langsung masuk gitu. Kalau yang ini tuh kayak walaupun dia daya resapnya tinggi, tapi pas kedua dan ketiga tuh dia kayak ada cairannya tuh kayak ke samping-samping. Sedangkan kalau ini enggak, ini langsung. Oke, kita diamkan dulu selama 30 detik. Oke ibu-ibu, sudah. Sekarang kita tes ya. Untuk yang ketiga ini kita bandingkan, masih nggak yang ini nggak ngecap sama sekali. Oke, saya tekan. Ini masih nggak ngecap sama sekali, jadi masih konsisten, masih nggak ngecap sama sekali. Oke, kemudian yang kedua, yang Cloudy ini sama juga, maksud saya yang ketiga. Kita tes. Gimana ya? Ini sih saya juga tekan juga yang sama dengan yang tadi, yang nomor yang kedua. Dia itu resapannya istilahnya kayak ngecapnya atau enggak tuh sama. Jadi saya nggak tahu deh, ini nggak bisa buat pembanding sih. Saya kira bakal kayak basah banget, semuanya itu bakal kayak basah banget. Kalau misalnya saya taruh tisu doang di sini, itu cuma ngecapnya dikit banget sih. Tapi kalau saya tekan yang sama kayak tadi, ya dia kayak sama gitu. Saya nggak tahu ini mulai konsisten apa enggak. Kita tes yang lain ya, ketika kita udah ngangkat. Oke, sama. Yang ini, well, ini lebih ngerembes sih dari yang tadi. Udah, atau yang tadi tuh sebenarnya udah mulai ngerembes, tapi ini udah mulai ngerembes. Yang ini karena sekali pakai jadi enggak. Ini baru yang ketiga ya. Tapi sebenarnya saya nggak tahu ya ibu-ibu, karena gini, kalau kita makein Cloudy atau Pampers, kalau saya kan ngetesnya itu jaraknya mungkin 1 menit, 2 menit saya siram lagi, saya siram air. Nah kalau pada kenyataannya itu anak kita kan ngompolnya nggak per 2 menit atau per 3 menit, mungkin per 10 menit. Mungkin ini nanti jauh lebih better. Tapi kita tes aja ya yang keempat. Oke, saya tuangin lagi untuk yang keempat, 40 ml. Dan yang ini juga 40 ml. Oke, kita mulai ya untuk yang diaper sekali pakai. Ini susah banget, dia udah susah banget nyerapnya. Jadi ini yang keempat, dia beneran udah susah banget. Kayak dia tuh ke samping-samping dulu, baru setelah itu nyerap. Kita tes ya yang ini ya. Yang ini seperti biasa, langsung tanpa ngelebar. Dia begitu kencing, begitu saya tuangin langsung dia ngeresep. Oke, kita harus diamin dulu ibu-ibu selama 30 detik ya.
Nah, sekarang kita tes ya serapannya. Ini yang keempat, serapan yang keempat kita tes yang di diaper sekali pakai. Oke, kita, ini ada 2 ternyata. Kita tekan. Coba lagi. Masih nggak ada. Ini masih nggak ada ya. Nah, kalau yang ini sih, ini saya pegang aja udah cair banget sih. Oke, tuh nggak saya tekan dia udah nyerap. Jadi kayaknya kalau yang ini dia mungkin masih worth it kalau 3 kali pemakaian. Sebenarnya sih ibu-ibu, ini kita nggak membandingkan antara apel dan apel ya. Nah, kenapa kita nggak bisa bandingin dari apel ke apel? Karena ya lagi-lagi ini namanya aja diaper sekali pakai yang istilahnya dia memang iklannya itu berdaya serap tinggi lah, kemudian diklaim sebagai lebih ekonomis. Nah, kalau yang ini sebenarnya kalau kita membandingkan secara dari segi ekonomis, saya yakin yang ini sebenarnya jauh lebih boros daripada yang ini. Karena bayangin aja, yang ini kita istilahnya kayak udah sekali pakai bisa pakai hingga 2 tahun, jauh lebih ekonomis, dan kita bisa ganti insertnya setelah 2 kali. Misalnya ibu-ibu nggak nyaman, anaknya mungkin terlalu istilahnya terlalu lembab, itu bisa langsung diganti insertnya waktu udah 2 kali, dan langsung dicuci dan bisa kering kemudian dipakai lagi. Jadi ini sangat lebih ekonomis, istilahnya 40.000 untuk sekali beli selama 2 tahun. Sedangkan yang ini kita harus terikat dengan ini, dan secara ekonomis kita harus beli terus supaya kita bisa terus istilahnya terus memakai ini. Nah, oke, kita akan mulai yang kelima. Ini yang terakhir. Jadi kita coba lagi ya. Untuk yang kelima, saya akan siapin lagi airnya. Nah, ibu-ibu, ini tadi saya sudah menuangkan yang kelima. Kebetulan sayang sekali tidak terekam, tapi saya sudah tuangkan. Yang tadi ketika saya menuangkan yang kelima, untuk yang diapers ini dia udah sulit banget sih. Jadi dia kayak menampung dulu airnya di sini, baru setelah itu dia terserap. Nah, kalau yang ini seperti biasa, yang ini langsung terserap. Jadi begitu kita tuangin langsung terserap. Mungkin karena bahannya kain ya, jadi dia sebenarnya jauh lebih menyerapnya, mungkin kita bisa bilang daya serap tinggi sampai di akhir, yaitu sampai yang kelima. Nah, oke, sebelum kita review peresapannya melalui tisu, saya mau tunjukin dulu nih. Yang ini sayangnya ketika udah 5 kali ini udah basah banget. Ini udah totally basah banget, dan di meja saya juga udah kayak udah ada bekas airnya. Kalau yang ini tentu aja enggak. Cuma ya kita tes ya. Yang ini 5 kali kita tes dengan tisu. Kita taruh di sini. Saya nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Ini sebenarnya overall masih kering, tapi udah kelihatan kayak bintik-bintik kecil cairannya yang barusan saya tuang. Sebenarnya kalau misalnya kita taruh tangan di sini, ini udah kerasa dingin sih, walaupun nggak basah. Jadi kalau kita giniin nggak basah, cuma kalau di sini itu udah lembab banget. Kalau yang ini nggak usah ditanya lagi, karena ini aja udah netes sampai di sini. Nah, ini nggak saya tekan, oke, masih oke. Tapi kalau saya tekan dikit, dia udah langsung basah banget. Nah, lagi-lagi ibu-ibu, saya bukan untuk menyuruh istilahnya kayak menginfluence para penonton untuk lebih memilih ini, enggak sama sekali. Jadi justru kenapa saya mau membandingkan ini, karena saya cuma pengen tahu aja, sekedar ingin tahu aja. Tapi apakah ini worth it untuk dibeli? Saya masih bilang yes, ini sangat worth it untuk dibeli. Karena tadi seperti yang saya bilang, waktu masih 2 kali 3 kali kencing istilahnya, dia masih oke kok, nggak apa-apa. Memang sih mungkin nggak se-efektif ini, tapi bayangin ketika ini sudah dipakai
berlama-lama, ketika saya tangan saya giniin itu udah terasa lembab. Dan karena dari penampakan luar masih nggak bocor, kemudian masih kayak kelihatan masih oke, malah kita nanti akan lupa untuk ganti. Sedangkan kalau yang ini mungkin si anak udah sekitar 4 kali pakai udah ketahuan, oh ini udah harus saatnya ganti. Jadi kemungkinan menurut saya ini jauh lebih sehat, tetapi ini jauh lebih praktis gitu. Kalau dari segi ekonomis, sekali lagi saya mau bilang bahwa yang ini jauh lebih ekonomis, karena sekali pakai nggak 2 tahun itu kita bisa pakai lagi, pakai ulang tanpa perlu beli lagi. Paling cuma nambahin insert aja, well nggak masalah. Sedangkan insert yang saya tahu ketika kita beli di online shop itu mungkin harganya sekitar 10.000, 15.000, 20.000 tergantung dari bahannya itu sendiri. Nah, kita coba keluarin ya insertnya ya. Nah, ini insertnya udah basah banget sih. Tapi di sini kita tahu sih ini merata banget sih. Ini beneran dari ujung sampai ujung itu basah semua. Gitu. Dan kalau misalnya saya peras tentu aja ini bakal ada airnya, tapi nggak saya peras ya. Oke, saya mau taruh di sini karena saya mau ngetes ini. Ini katanya bahannya microfiber. Karena insertnya udah saya lepas, jadi saya harap sih ini sekitar mungkin saya diamin selama 5 sampai 7 menit mungkin akan better sih. Dan walaupun ini basah banget, cuma basahnya center, cuma di tempat yang saya jatuhin air aja sih. Yang lainnya enggak, yang lainnya kering. Kayak di sini itu kering. Gitu. Nah, yang ini oke. Yang ini masih oke. Baik ibu-ibu, nah kita udah selesai nih untuk uji cobanya. Dan kesimpulannya adalah, untuk popok sekali pakai ini atau diaper sekali pakai ini, well dia memang cuma bisa 5 kali 40 ml. Dalam arti saat yang terakhir tadi saya udah coba lagi untuk nambahin air yang sama jadi 6 kali, itu dia udah basah banget. Dan ini juga udah basah banget gitu. Nah, kesimpulan yang kedua, untuk Lodi gimana? Nah, untuk Lodi saya bisa simpulkan ini maksimal penggunaannya adalah 3 kali. Jadi 3 kali itu masih oke. Walaupun tadi ketika dites serapannya itu dia masih basah, cuma kan lagi-lagi ya, karena anak kita tuh kan kencing nggak mungkin kayak 3 menit gitu, pasti dia ada jedanya kayak 10 menit. Well, ini juga saya udah diemin beberapa saat, udah mungkin sekitar 5 menit. Sebenarnya dia nggak terlalu basah kalau udah didiemin agak lama, jadi nggak kayak tadi yang saya cuma 30 detik doang gitu.